Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Deliser Podcast. Ini adalah podcast Deli Serdang di channel YouTube-nya pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Anak saya nanya, ayah kok nggak kerja katanya? Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Yakin saya 1000% Anda akan sukses memegang 3 hal ini. Dan bersama kita sudah hadir Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Bapak Muhammad Ari Mulyawan, SH.MAP. Ya, makasih. Ya. Apa kabarnya Pak? Baik-baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan perlu kami informasikan kepada kawan Deli Serdang bahwasannya sebelum syuting kita telah menjalani protokol kesehatan. Jadi untuk kemudahan dan kelancaran kita berkomunikasi, izin Pak kita buka maskernya Pak. Dan supaya kawan Deli Serdang lebih kenal, lebih dekat lagi dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Iya. Terima kasih kepada tim dari Dinas Kominfo, yang mana pada hari ini giliran saya kayaknya. Nah ini Pak Ari ini seperti yang di awal Om Ded sampaikan tadi ya, ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur jadwal kesibukan dari pimpinan. Dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati ya Pak ya. Ya benar sekali Om Ded. Boleh dirincikan itu Pak kira-kira gambaran secara umum tugas dan wewenang dari Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan ini Pak Ari. Terima kasih. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan adalah suatu bagian yang memang khusus diatur untuk menyusun program kegiatan pimpinan. Di dalam bagian protokol dan komunikasi pimpinan ini terdiri dari 3 sub bagian, yaitu Kasubag Protokol, Kasubag Komunikasi, dan Kasubag Dokumentasi. Yang mana di bagian protokolnya adalah mengatur tentang jadwal-jadwal pimpinan, mengatur acara kegiatan pimpinan, baik itu Bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, dan kadang juga kita mengatur juga kegiatan, menyusun kegiatan baik itu yang dihadiri misalnya asisten, staf ahli, malah kepala dinas gitu. Dan ini jadwal-jadwal ini disinilah apa dapurnya? Ya kalau kata orang sih dapurnya. Iya. Dapurnya. Ini kalau di dunia entertain ini adalah apa? Event organizer-nya. Iya kan? Ya kan kerennya gitu ya kan Pak Ari ya. Ya itu kata orang sih. Nah dalam hal mengatur kegiatan Bupati ini, ya termasuklah kegiatan-kegiatan misalnya ada acara-acara, event-event. Ya. Bagian protokoler ini bertanggung jawab mengurusinya. Ya, sebenarnya kalau acara misalnya acara pemerintah kabupaten, kita bertanggung jawab seperti 17 Agustus untuk kegiatan di kantor bupati, seperti yang kemarin kan 17 Agustus. Kita bertanggung jawab penuh di sini. Bagaimana acara itu berjalan dengan baik, lancar, tertib, nyaman. Nah, jadi kita bertanggung jawab penuh. Jadi tapi kalau misalnya acaranya, misalnya kita diundang, misalnya Bapak Bupati itu diundang misalnya di provinsi misalnya, itu kan kita hanya sebatas menyiapkan di mana tempat Bapak, bahan Bapak untuk rapat, bahan Bapak apa yang mau dirapatkan sana, Bapak bahannya apa, kita koordinasi ke dinas terkait. Misalnya rapat tentang COVID misalnya, kita selalu koordinasi ke dinas terkait seperti dinas kesehatan, BPBD, itu apa untuk bahan-bahan Bapak dan apa mau disampaikan Bapak nanti. Kita sifatnya berkoordinasi, tapi kita kan mengatur semua di mana tempatnya Bapak nanti. Jadi yang dalam hal ini misalnya tadi menghadiri undangan. Nah kalau misalnya acara yang kita buat sendiri di pemerintah Kabupaten Deli Serdang ini sendiri acaranya, yang menjadi tanggung jawab dari Kabag apa ini protokol dan pimpinan ini, komunikasi dan pimpinan ini seperti apa? Apa aja yang harus dipersiapkan untuk pimpinan? Yang pertama kita pastikan acaranya acara apa dulu. Misalnya acara HUT Deli Serdang, ulang tahun Deli Serdang. Contohnya, misal panitianya kan adalah dari eksternal kita, misalnya dari bagian Kestra. Kita selalu berkoordinasi kemari. Apa yang untuk disiapkan? Ya kita siapkan acara itu besok bagaimana. Kita selalu membayangkan, saya selalu membayangkan setiap satu acara saya selalu membayangkan
Ya sama seperti Anda. Kalau misalnya Anda mau ada acara, bayangan bagaimana membuatnya? Yang pertama adalah bayangan bagaimana acara itu dibuat. Sebaik mana, bentuknya bagaimana. Baru kita tim di sini protokol rapat mengundang panitia terkait. Misalnya kalau HUT Deli Serdang kita panggil bagian kesra, kita panggil bagian umum. Bagaimana nanti kita buat acara seperti ini. Berarti intinya berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Iya, berkoordinasi. Jadi itulah salah satu tugas dari bagian protokol, mengatur kegiatan dan jadwal dari pimpinan. Kemudian tadi kan ada dokumentasi juga. Benar. Nah, di sini kira-kira apa yang dikerjakan sama bagian ini, Pak? Nah, ini perlu juga saya jelaskan di sini. Memang di sini bagian protokol komunikasi pimpinan. Salah satu bagiannya adalah dokumentasi. Untuk dokumentasi kita juga dokumentasi khusus pimpinan. Gitu. Tapi untuk publikasi itu di Dinas Kominfo. Jadi kita selalu berkoordinasi ke Dinas Kominfo. Misalnya ada acara ini, ada acara Bapak hari ini. Besok ada acara Bapak. Nah, kita koordinasi ke Dinas Kominfo. Dinas Kominfo lah nanti akan mempublikasikan kegiatan pimpinan. Kita koordinasi ke Dinas Kominfo. Seperti itu. Nah, untuk kunjungan kerja. Nah, kalau ini kan satu bulan ini kan ada 30 hari. Kira-kira jadwal kunjungan kerja Bupati Deli Serdang atau Wakil Bupati Deli Serdang itu gimana itu, Pak? Apa kesibukannya itu? Kalau mengatur jadwal itu setiap hari banyak undangan masuk untuk mengundang Bapak Bupati. Ya, Bupati kan jadwalnya setiap hari ada. Gitu. Setiap hari. Bapak Wakil juga begitu. Jadi misalnya hari ini ada acara udah terjadwal nih Bapak Bupati, ada undangan lagi masuk misalnya untuk mengundang Bapak Bupati. Ya nanti kita koordinasikan ke Bapak Bupati. Pak, ini ada undangan. Ya udah nanti kalau apa nanti bisa ke Pak Wakil atau asisten atau staf ahli. Apa ada skala prioritas ini acara yang seperti ini harus Bupati. Oh ini Wakil Bupati gitu. Tidak, nggak ada. Tidak. Tergantung kesibukan Bapak yang udah terjadwal gitu ya. Nah, kemudian kan kalau kunjungan misalnya ada acara di kecamatan. Ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat Deli Serdang ini. Kira-kira nih seorang Bupati Deli Serdang kira-kira ketika berhadapan dengan masyarakat itu kira-kira seperti apa? Ini pertanyaan menarik ini. Bapak itu orangnya pendengar. Pendengar. Misalnya ada contoh masyarakat, Pak minta foto dong. Ya udah foto, kata Bapak, foto. Itu mau Bupati? Iya, mau foto. Hari kamu nih foto, katanya. Kadang sama orang Kominfo gitu, foto. Kadang kan memang ini namanya masyarakat kan, jumpa pemimpinnya senang ya, Bapak senang, itu. Apalagi kan bisa didokumentasikan. Ya maklum lah sekarang zamannya memang seperti zamannya itu kan. Sekarang kan udah canggih, pakai HP gitu. Kalau kadang seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwasanya bagaimana kalau ada orang masyarakat yang ketemu Bapak welcome. Itu kalau mau foto itu harus izin dulu sama tidak. Ya paling Pak foto dong katanya kan. Ya udah, mari foto. Nah, nih foto ini nih kata Bapak, foto. Nah, setelah foto Bapak kadang nanya, bagus nggak fotonya katanya. Oh, mau gitu tadi. Kalau nggak bagus mau diulangi lagi. Diulang lagi. Ini nggak bagus nih, ulang lagi kan. Nah, ada nggak kira-kira masyarakat yang waktu ketemu Pak Bupati ini ya curhat, nyampaikan unek-uneknya gitu, kira-kira sepengalaman Pak Ari lah. Ya kalau itu sih pasti namanya juga masyarakat ya. Pak, kadang ini di sini Pak jalan kami rusak misalnya. Ya udah Bapak langsung panggil itu Kadis PU. Iya. Pak Kadis, ini gimana ini jalan, coba dicek kata Bapak. Nah, itu kan kegiatan-kegiatan itu kan sudah terjadwal, randonnya sudah disusun ya kan. Nah, dalam satu harian ini Bupati ini harus kemari. Nah, di saat tiba-tiba ditodong nih atau dihadang nih sama masyarakatnya, maksudnya dalam artian masyarakat ini mau bicara langsung ke Bupati, Bupati masih mau mendengar, masih mau mendengar. Pernah satu kegiatan, seharusnya kita ada setelah ini ada mau kegiatan lain, tapi di kegiatan itu kepala desa kok nggak salah saya, Pak tolong dong ini Pak diri sebentar Pak, gunting pita aja pun jadi meresmikan. Ya udah welcome aja Bapak, selagi itu memang jalannya menuju ke tempat yang
dituju gitu. Ya nggak masalah, Bapak orangnya welcome saja. Jadi sekali lagi nih, kira-kira ciri khasnya bupati ini lah, kalau misalnya sedang mengadakan kunjungan itu kira-kira seperti apa? Ya Bapak itu kalau kunjungan itu dia jumpa rakyat itu udah senang. Maksudnya itu udah yang apa gitu, seneng gitulah, namanya juga pemimpin jumpa rakyatnya kan. Jadi kalau ke lapangan itu Bapak langsung sapa warga, apa kabar. Itu bahasa paling sering, apa kabar, kata Bapak. Baik Pak, kata wah rakyat itu senang. Nah, gimana di sini, tinggal di mana gitu. Bapak itu ya gitu, welcome ya, lah. Obrolan dengan itu sering terjadi waktu kunjungan. Sering. Nah, jadi kita balik lagi nih ke Pak Arinya ini kan. Ini kan Pak Ari menyusun kegiatan bupati, wakil bupati, pokoknya segala kegiatan-kegiatan Pak Ari yang bertanggung jawab ini. Pernah nggak kayak ada miskomunikasi atau salah jadwal gitu? Kalau sampai saat ini salah jadwal itu sih saya rasa mudah-mudahan sih belum pernah salah jadwal gitu. Ya. Belum pernah, yang saya alami belum pernah yang salah jadwal itu. Misalnya contoh, seharusnya acaranya hari Senin misalnya kan, kita buatnya hari Minggu gitu. Itu belum pernah gitu. Belum ya? Belum. Jadi Pak Ari ini misalnya lah kan, adalah kawan-kawan Deli Serdang, baik perorangan ataupun mungkin ada sebuah komunitas ingin bertemu dengan Bupati Deli Serdang. Ini kan harus melalui protokol juga ini kan Pak Ari. Ya. Kira-kira sepengetahuan Pak Ari itu susah nggak kalau misalnya masyarakat mau ketemu Bupati ini? Tidak susah. Syarat-syaratnya gitu apa yang harus kalau dilakukan? Misalnya mau ketemu secara resmi, misalnya audiensi lah audiensi gitu. Kalau audiensi ya buat surat permohonan audiensinya, masukkan ke bagian tata usaha, nanti sampai ke saya untuk saya sampaikan ke Bapak. Biasanya Bapak kalau lowong waktu itu nerima itu audiensi, siapapun orangnya, siapapun organisasinya. Kalau selagi waktu masih kosong, Bapak pasti nerima. Adakah dipilah-pilah khusus? Oh, nggak ada. Nggak ada ya. Berarti kan misalnya kan ini bisa, ini nggak bisa. Oh, nggak ada. Syarat yang bisa diterima audiensinya adalah audiensi yang seperti ini. Ya, selagi misalnya yang mau beraudiensi ini yang benar dong. Iya, betul. Misalnya organisasi ya terdaftar misalnya. Bagaimana yang benar dong organisasinya gitu. Tapi sepengetahuan saya semua yang beraudiensi ya rata-rata diterima, walaupun misalnya contoh mau beraudiensi jadwal Bapak padat. Ya kalau misalnya jadwal Bapak padat, kita kan bisa nanti ke asisten misalnya, bisa ke staf ahli yang menerima. Intinya siapapun yang menerima yang mewakil Bupati, intinya saya pastikan sampai semua ke pimpinan. Hasil audiensi itu sampai ke pimpinan, siapapun yang menerima. Jadi Pak Ari ini bertugas sebagai kabak protokol dan komunikasi pimpinan ini udah berapa lama kira-kira Pak Ari? Saya dilantik itu bulan 2 2009. Jadi hitung-hitungan saya sekarang 2 tahun 10 bulan. Selama 2 tahun ini Pak Ari ya? Iya. Ada nggak kesan tersendiri Pak Ari dalam menjalankan pekerjaan ini? Yang sangat berkesan tuh ketika acara itu sukses, kita dianggurin jempol. Gitu. Wah, itu sangat berkesan sama saya. Itu nggak akan terlupa. Ini letih terbayar ya? Bayar. Terbayar ya? Gini. Berarti kan bisa dibilang Pak Ari ini kan selalu ada di samping Bupati. Iya, benar. Kegiatan-kegiatan Bupati. Iya. Kira-kira kan ada nggak yang mau ketemu Bupati itu kira-kira ujung-ujungnya Pak minta duitnya Pak gitu? Nggak ada kok itu. Nggak ada ya? Belum pernah itu. Nggak ada ya? Belum. Tapi yang jelas masyarakat pun tahu menempatkan dirinya ketika bertemu dengan pimpinan, ya kan? Jadi Pak Ari selama mengikuti kegiatan Bupati ini, berarti Pak Ari kan meninggalkan keluarga juga, ya kan? Kesibukan-kesibukan yang pastinya luar biasa karena ada bersama Bupati itu. Nah, kemudian bagaimana Pak Ari ini mengatur antara pekerjaan dengan keluarga? Ini pertanyaan yang kalau dijawab berdebar-debar ini.
Satu sisi kita memang bekerja sebagai bagian dari protokol dan komunikasi pimpinan. Satu sisi ya keluarga. Saya selalu meyakinkan keluarga saya bahwasannya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang memang setiap hari 24 jam saya harus siap untuk 24 jam per hari ya? Benar, 24 jam. 24 jam. Sabtu, Minggu. Iya, Sabtu, Minggu. Hari besar. Hari besar. Harus siap. Siap. Kalau ada apa kegiatan ya harus siap. Jadi keluarga selalu kita yakinkan, anak-anak juga kita yakinkan bahwasannya ya bekerja seperti ini, bahwasannya bekerjanya adalah 24 jam dan anak-anak dan keluarga juga percayalah tentang sama ayahnya bekerja seperti ini orang lapangan. Malahan kalau misalnya Sabtu Minggu nggak kerja, anak saya nanya, ayah kok nggak kerja katanya. Sabtu Minggu. Ya kadang kalau misalnya nggak ada kegiatan ya kita ngumpul sama keluarga. Saya selalu seperti itu. Nah, Pak Ari, untuk menjalankan pekerjaan Pak Ari ini dibantu oleh berapa orang kira-kira? Ya, Kasubag saya ada 3 sini. Kasubag ada 3 tadi, kalau Kasubag protokol, Kasubag komunikasi dan Kasubag dokumentasi. Ya. Staf-staf itu kira-kira? Ya, staf sekitar 36 orang. 36 orang. Itu termasuk ajudan bupati? Iya. Ajudan bupati itu merupakan bagian dari protokol juga. Jadi termasuk ajudan, tim protokol, tim komunikasi, tim dokumentasi. Ya. Jadi mereka lah bekerja yang selalu di lapangan. Mengatur semua kegiatan-kegiatan pimpinan. Nah, pada saat kunjungan Pak Ari, ya kadang-kadang kan ada sesuatu yang kadang-kadang di luar ekspektasi atau di luar bayangan dari Pak Ari ketika masyarakat itu ketemu dengan bupati. Ada nggak pernah kira-kira berbuat hal-hal yang ya di luar nalar atau konyol gitu Pak Ari? Kayaknya belum pernah itu. Belum pernah ya. Belum pernah yang konyol gitu ya. Belum pernah. Tapi yang kebanyakan itu Pak foto dong katanya. Nah, itu paling banyak. Paling banyak. Dan banyak. Itu udah lazim kayaknya. Lazim, ya. Setiap lapangan kunjungan pasti Bupati Deli Serdang menyempatkan waktunya untuk suap foto dengan masyarakatnya. Pasti. Dan masyarakat tuh Pak foto dong Pak katanya. Udah mari foto katanya. Itu yang seperti sampaikan tadi foto. Nah, foto kata Bapak, udah foto. Bagus nggak tuh hasil fotonya katanya. Bagus. Kalau nggak bagus kita ulang lagi gitu. Baik Pak Ari, ada yang ingin disampaikan nih Pak buat masyarakat di luar sana tentang apa ya kegiatan atau hal-hal yang berkenaan dengan pekerjaan Pak Ari? Saya selalu punya moto dalam hidup, bekerja di bagian protokol ini, khususnya bagian protokol dan komunikasi pimpinan ada. Punya moto saya dalam bekerja itu saya selalu memegang 3 hal. 3 hal ini. Apa itu Pak? Yang pertama itu pagi-pagi yang saya laksanakan itu bangun pagi, saya selalu berkomunikasi dengan siapa aja. Misalnya dengan terkait acara. Oh, terkait acara. Ajudan, telepon, anggota komunikasi. Setelah saya berkomunikasi, saya melaksanakan koordinasi. Bagaimana itu di sana? Udah tersusun rapi nggak? Ininya udah ada nggak? Ininya udah beres belum? Selanjutnya baru saya kerjasama. Jadi koordinasi, kerjasama tim itu. Yang manapun siapapun orangnya, baik eksternal, internal, kita bekerja sama dalam untuk mensukseskan acara. Jadi 3 hal aja pegang. Saya yakin 3 hal ini dipegang, Anda akan sukses. Komunikasi, koordinasi, dan kerjasama. Yakin saya 1000% Anda akan sukses memegang 3 hal ini. Ini berlaku untuk semuanya. Apa aja ya Pak? Siapa aja. Mau bagaimana? Kita terjadinya ini akibat 3 itu kan? Iya. Betul. Kita komunikasi, koordinasi. Pak di mana ini? Kerjasama ini kita kerjasama. Nah, terjadilah ini. Saya yakin acara itu tidak akan lari dari konsep yang sudah kita susun. Baik Pak Ari, semoga makin lancar ya dalam menyusun jadwal kegiatan Bupati. Tentunya yang kita harapkan diberikan kesehatan dan keselamatan serta keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semoga Pak Ari kedepannya makin sukses dalam meniti karir. Baik Pak Ari, kita sudah ada di penghujung acara, jadi
kita kenakan kembali maskernya untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kita selalu pakai ini, masker. Karena ini adalah nyawa dalam menghadapi COVID. Iya. Dan ini juga selalu diingatkan kan Pak Ari ke masyarakat yang... Saya selalu menekankan kepada MC, dalam acara itu harus selalu menerapkan protokol kesehatan, khususnya mengenakan masker. Dan kita nggak usah khawatir, hari ini kita tadi udah antigen negatif. Iya. Baik kawan Deli Serdang, demikian obrolan kita pada hari ini dengan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini, caranya gampang, silakan like, comment, and share. Jangan lupa subscribe channelnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.